Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan rekan-rekan semua, kami dari grup 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah ujian komprehensif dengan topik desain tangki kriogenik untuk penyimpanan dan pengangkutan CO2 cair di kapal pengangkut. CO2 atau karbon dioksida dalam bentuk cair memerlukan suhu dan tekanan yang sangat spesifik agar tetap stabil selama proses penyimpanan dan transportasi. Oleh karena itu, tantangan utama dari proyek ini adalah merancang tangki kriogenik yang mampu menjaga kondisi termal dan tekanan sesuai dengan karakteristik CO2, sekaligus tetap aman dan efisien secara struktural di atas kapal. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang dan tujuan desain, konsep perancangan tangki, hingga hasil perhitungan dan analisis desain awal yang telah kami lakukan. Kami telah menetapkan tiga pilar utama yang menjadi fondasi dari seluruh pekerjaan kami. Pilar pertama adalah integritas struktural dan material tangki. Tangki yang akan beroperasi dalam kondisi ekstrim, tangki ini harus mampu menahan tekanan internal yang tinggi sekaligus suhu yang sangat rendah, yaitu minus 50 derajat Celcius. Jadi fokus kami di sini adalah menjamin kekuatan, keamanan, dan ketahanan material serta desain strukturalnya. Untuk pilar kedua adalah manajemen thermal dan analisis boil-off rate. Karena kita menangani LCO2 pada suhu yang sangat rendah, tantangan berikutnya adalah panas. Kita harus bisa mengendalikan perpindahan panas dari lingkungan luar ke dalam tangki. Tujuannya untuk mencegah LCO2 agar tidak cepat menguap. Ini yang kita sebut sebagai boil off. Semakin rendah boil off, maka semakin bisa kita menjaga stabilitas suhu di dalam tangki. Dan pada akhirnya ini semua bermuara pada efisiensi energi. Di pilar ketiga, dan tidak kalah penting, adalah analisis keselamatan dan risiko. Kita tidak hanya membangun sesuatu yang berfungsi, tapi juga sesuatu yang memenuhi standar internasional yang sangat ketat, seperti yang ditetapkan oleh IMO, IGC, ISME, DNV, dan ISM. Kepatuhan dan keselamatan adalah prioritas. Singkatnya, ketiga pilar inilah yang menjadi kerangka kerja kami yang saling terkait untuk menghasilkan suatu sistem tangki CO2 yang tangguh, efisien, dan aman. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana pada konteks industri, kebutuhan akan transportasi karbon dioksida cair atau liquid CO2 terus meningkat seiring upaya global menuju dekarbonisasi dan implementasi carbon capture and storage atau CCS. Kapal pengangkut LCO2 carrier ship memainkan peran vital dalam rantai pasok ini, di mana untuk mendukung dekarbonisasi dan keamanan kriogenik, di mana ini akan memfasilitasi pengangkutan CO2 dari sumber emisi ke tempat penyimpanan atau pemanfaatan. Dan desain tangki harus menahan suhu sangat rendah sekitar minus 50 derajat Celcius dan tekanan internal yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Rana Gesan dan saya akan mempresentasikan pilar pertama dari desain kami, yaitu integritas struktural dan pemilihan material untuk tangki kargo liquid CO2 di kapal. Titik awal preliminary desain ini, kami menetapkan desain envelope atau balasan dimensi fisik tangki yang berdasarkan studi referensi dari general arrangement tangki liquid nitrogen yang ada. Kami mengadopsi dimensi utamanya, yaitu diameter dalam 3,775 meter dan panjang 17,5 meter, yang menghasilkan volume kotor sekitar 200 meter kubik. Tantangan rekayasa kami adalah merekayasa ulang tangki dengan volume ini untuk layanan kargo baru, yaitu liquid CO2, yang memiliki karakteristik operasi fundamental yang berbeda. Kargo LCO2 ini harus diangkut pada suhu minus 50 derajat Celcius, dan yang terpenting pada tekanan desain yang tinggi sebesar 1,333 megapascal atau 13,3 bar. Berdasarkan parameter ini dan mengacu pada IGC code, kami menetapkan bahwa independent tank Type C adalah pilihan yang paling tepat. Tangki Type C pada dasar adalah pressure vessel atau bejana tekan yang dirancang khusus untuk menangani kargo bertekanan tinggi seperti liquid CO2, sehingga memberikan tingkat keamanan tertinggi tanpa memerlukan secondary barrier penuh. Untuk memastikan integritas struktural pada tekanan tinggi ini, standar acuan utama kami adalah ISME Boiler and Pressure Vessel Code Section 8 Division 1. Pemilihan material menjadi krusial. Kami memilih SA516 grade 70 dalam kondisi normalize. Material karbon steel ini dikenal memiliki ketangguhan takik atau notch toughness yang sangat baik pada layanan temperatur rendah
hingga minus 50 derajat Celcius, menjadikannya pilihan seimbang antara kinerja kriogenik yang dibutuhkan dan efisiensi biaya. Berdasarkan parameter desain kunci, tekanan 1,333 MPa, radius dalam 1,8875 meter sesuai referensi, allowable stress material yaitu 138 MPa, dan joint efisiensi 1,0 dengan asumsi inspeksi radiografi penuh. Kami melakukan perhitungan ketebalan dinding. Kami kemudian menambahkan corrosion allowance sebesar 3 mm untuk memastikan umur layanan tangki. Seperti awalnya itu ketebalan minimum yang kita dapat dari perhitungan itu 17,2 mm. Dengan tambahan minimum allowance, kami menjadikan ketebalan aktual yaitu 20. Kemudian kami ke proses fabrikasi dan pengujian kualitas. Sebuah desain hanya sekuat proses fabrikasinya. Oleh karena itu, seluruh proses pembuatan tangki ini dirancang dan diuji sesuai dengan standar ISME Section 9 untuk memastikan kualitas sambungan las, ketangguhan material, dan keamanan struktural. Prosedur fabrikasi yang kami terapkan mencakup 3 tahap utama. Yaitu proses utama yaitu submerged arc welding digunakan untuk sambungan memanjang dan melingkar dengan efisiensi sambungan E. Pengujian NDT yaitu radiographic testing 100% pada sambungan las untuk memastikan tidak ada cacat internal. Yang terakhir adalah pengujian material yaitu Sharpie Impact Test dilakukan pada suhu desain minus 50 derajat Celcius untuk memverifikasi ketahanan material terhadap retak getas brittle fracture. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Marcel dan di sini saya akan melanjutkan untuk terkait ke pilar keduanya yaitu manajemen thermal dan analisis boil-off rate. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tangki kita ini beroperasi pada suhu minus 50 derajat Celcius, sementara suhu lingkungan kapal itu adalah 30 derajat Celcius. Ini menciptakan perbedaan suhu atau delta T sebesar 80 Kelvin. Nah, tugas utama saya ini adalah merancang sistem insulasi untuk meminimalkan perpindahan panas yang masuk ke dalam tangki akibat perbedaan suhu ini. Dan untuk preliminary design ini, kami menetapkan penggunaan PUF sebagai material insulasi dengan ketebalan sekitar 150 mm dan kami memilih PUF ini karena nilai konduktivitas thermalnya itu sangat rendah, yaitu 0,024 watt per meter Kelvin yang sangat efektif untuk isolasi kriogenik. Nah, perhitungan kami ini dimulai dengan yang pertama adalah menghitung heat flux. Nah, heat flux ini adalah laju perpindahan panas per meter persegi. Dan hasilnya, heat flux yang menembus insulasi kita itu adalah 12,8 watt per meter persegi. Lalu selanjutnya kami menghitung total heat ingress-nya, yang dimana itu kita harus menghitung berapa total panas yang masuk ke seluruh tangki. Berdasarkan dimensi diameter yang disebutkan sebelumnya, itu 3,75 meter, dan panjangnya 17,5 meter, itu kami menghitung total luas permukaannya, surface area tangki, sebesar 229,93 meter kuadrat. Nah, sehingga total panasnya itu atau nilai Q-nya itu adalah heat flux dikalikan dengan total area. Sehingga hasilnya adalah sekitar 2.943 watt atau 2.943 joule. Yang artinya ada energi panas sebesar 2.943 joule yang masuk ke kargo liquid CO2 setiap detiknya. Nah, baru yang ketiga itu kita menghitung terkait laju penguapan masanya, yang dimana panas yang masuk ini akan menyebabkan kargo liquid CO2-nya mendidih. Nah, untuk mengetahui berapa liquid CO2 yang menguap, kita bagi total panas dengan kalor laten penguapan si liquid CO2, yang pada suhu ini adalah 91.944 joule per kilogram. Sehingga tinggal dibagi dengan kalor latennya menjadi 0,032 kg per sekon. Artinya, setiap detik 0,032 kg liquid CO2 itu berubah wujud jadi cair menjadi gas. Oke, lalu lanjut untuk bagian boil off gas-nya, karena ini adalah metrik terpenting kami, dan kita hitung berapa kilogram total yang menguap
dalam satu hari, yaitu mengalihkan 0,032 kg per sekon dengan waktunya 86.400 detik. Lalu kita bagi dengan massa total kargo kita yang kita pilih adalah 231.814 kg. Dan didapatkan bahwa hasil BOR-nya itu adalah 1,193%. Itu adalah BOR harian kita. Nah, maksud dari 1,193% ini sekitar 2,765 kg per hari. Dan gas ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan menaikkan tekanan tangki. Maka dari itu kami menganalisis beberapa opsi, dan untuk liquid CO2 ini, rekomendasi utamanya adalah sistem reliquefaction atau pendinginan kembali. Dan berdasarkan perhitungan heat ingress-nya itu sebesar 2.943 watt, kami mengestimasikan bahwa sistem reliquefaction yang dibutuhkan untuk menangani BOG ini memerlukan suplai daya listrik kontinu sekitar 1,5 hingga 3 kW, tergantung dari efisiensi COP dari unit pendingin yang dipilih. Nah, untuk analisis risiko dan kepatuhan regulasi dari sistem kami ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rehanda Fakbar dengan NPM 2206027803. Di sini saya akan menjelaskan pilar ketiga yaitu analisis keselamatan dan risiko, di mana rekan-rekan saya telah memaparkan desain tangki secara struktural dan efisiensi secara termal. Tugas saya di sini adalah memastikan bahwa desain ini tidak hanya berfungsi, tapi juga aman dan patuh terhadap regulasi maritim internasional. Fondasi dari desain kami adalah IGC Code dan dari IMO atau International Maritime Organization, di mana ini adalah standar hukum global untuk kapal pengangkut gas cair. Dan IGC Code inilah yang mengamanatkan penggunaan tangki tipe C untuk kargo bertekanan seperti LCO2 seperti yang telah dijelaskan oleh Rayhan Nabil karena tingkat keamanannya yang tinggi. Selain IGC Code, kami juga mengacu pada panduan teknis dari Badan Klasifikasi Internasional seperti DNV. Aturan kelas rules DNV memberikan pedoman implementasi yang memastikan bahwa material, prosedur fabrikasi, dan sistem keselamatan sudah memenuhi standar keamanan tertinggi di industri. Namun mematuhi aturan saja tidak cukup, kita harus proaktif mengidentifikasi risiko. Untuk itu, kami menerapkan metodologi standar industri yaitu FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. FMEA adalah pendekatan sistematis untuk menganalisis apa yang bisa salah. Kami memfokuskan pada risiko-risiko utama. Di sini saya memiliki tiga risiko. Yang pertama adalah kegagalan sistem reliquefaction yang telah dibahas oleh Marcel. Jika ini terjadi, efeknya akan adalah peningkatan tekanan BOG yang cepat. Mitigasi kami sesuai standar ASMI dan IGC adalah sistem alarm tekanan tinggi, high pressure alarm, dan pemasangan kartu pelepas berkapasitas penuh, pressure relief valve. Untuk risiko yang kedua adalah retak dan rapuh atau brittle fracture. Pada material tangki akibat suhu minus 50 derajat Celcius, failure mode ini dimitigasi sejak awal oleh Rehan Nabil melalui pemilihan material SA516 grade 70 yang memiliki ketangguhan kriogenik terverifikasi serta prosedur inspeksi las yang ketat sesuai ISMI Section 5. Untuk risiko yang ketiga adalah kehilangan penahan atau loss of containment atau kebocoran LCO2. CO2 adalah gas. Untuk menangani skenario darurat ini, kami telah menyusun alur proses yang mengacu pada ISM Code, yaitu International Safety Management Code. Alur proses darurat kami berprinsip pada deteksi, isolasi, dan evakuasi, di mana sensor gas CO2 akan memicu alarm. Emergency Shutdown System atau ESD akan segera mengisolasi tangki, dan kru akan melakukan prosedur evakuasi master station sementara tim darurat yang terlatih menangani kebocoran. Secara keseluruhan, desain yang kami ajukan ini mulai dari integritas struktur, manajemen thermal, hingga analisis risiko telah divalidasi terhadap standar IMO, ISME, dan DNV. Ini memastikan bahwa desain permanent kami tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga dibangun di atas fondasi keselamatan.
Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan proyek ini. Demikian presentasi dari kami, Grup 1 Mata Kuliah Ujian Komprehensif. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.